Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad di Abdillah Ma'ba'dah. Ilahi anta maksudi wa riyallahu qamatulubi. Di sini kami akan menjelaskan tentang setiap zaman itu ada utusan. Utusan adalah nurnya Allah. Kalau kamu menganggap tidak ada utusan, maka tidak ada agama, karena agama harus top down, dari atas ke bawah, yang disampaikan oleh utusan itu sendiri. Cuma di sini adalah namanya yang berbeda dengan isi yang sama. Utusan atau Rasulullah itu setiap zaman itu ada, dan itu ada ayatnya. Likulli ummatir rasul, tiap-tiap umat ada utusan. Walaqad ba'atsna fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatina wa zakkihim wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Nah, itu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tiap zaman itu ada utusan. Kalau utusan itu adalah nurnya yang menempati pada seorang manusia, bisa juga manusia itu berupa nabi atau berupa wali yang mursyida. Kalau sekarang sudah tidak ada nabi lagi karena sudah ditutup khatamin nabiyyin, sudah khatam oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka ada pewaris nabi yang di situ adalah yang ditempati oleh nur Allah, itu adalah utusan. Jadi perlu difahami oleh umat akhir zaman bahwa ada utusan di setiap zaman yang menempati pada seorang manusia yang menjadi wali Allah yang dipilih, yaitu wali yang mursyida. Kalau kita tidak mengenal itu, maka kita pasti tidak bisa mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal, menemukan manusia yang menjadi utusan Allah, yang zaman sekarang ada namanya itu mursyid. Mursyid adalah nurnya Allah. Rasulullah juga nurnya Allah. Kalau di umat-umat yang terdahulu ada yang namanya Roh Kudus, ya juga nurnya Allah. Itu adalah nurnya Allah yang menempati pada seorang manusia yang dipilih Allah. Bisa juga itu nabi atau itu adalah wali. Zaman akhir zaman, setiap zaman itu ada utusan yang menempati pada seorang manusia. Kalau kita tidak menemukan manusia itu, maka kita akan tersesat dan tidak akan mengenal Tuhan. Apakah ciri-cirinya? Tugasnya utusan Allah di setiap umat atau zaman sekarang adalah mursyid. Ciri-cirinya, satu, bisa membacakan ayat-ayat qadim. Rasulum minallah yatlu suhfam mutahharah. Satu. Yang nomor dua adalah bisa membersihkan, wa zakkihim, bisa membersihkan pada umat. Artinya umat akan dibersihkan melalui tahalli sampai tajalli, dibersihkan dari dosa-dosa. Yang ketiga, wa yu'allimuhul kitab wal hikmah, akan Rasul itu atau utusan itu akan bisa mulang atau memberi pengetahuan pada umat untuk bisa membaca ayat-ayat qadim juga, dan utusan itu juga akan mengulang atau memberi pengetahuan pada umat pada ilmu-ilmu hikmah. Di balik hikmah itu ada faedah. Itulah setiap zaman itu ada manusia yang di dalamnya ada nur Allah yang disebut utusan Allah atau mursyid
atau wali yang mursyidah. Itu yang perlu dicari. Kita perlu mencari guru yang sosoknya seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan terjebak pada hanya di guru syariat saja. Jadi yang komplit, kita berguru kepada syariat, pada tarekat, pada guru yang level hakikat, pasti akan menghantarkan ke level ma'rifat. Ini adalah tentang metodologi Tarekoh Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara cabang Jepara. Karena semua ada ayatnya. Jangan kita itu merasa sudah cukup dalam beragama. Kalau kita merasa sudah cukup dalam beragama, apakah kamu sudah kenal Tuhan? Intinya begitu. Ya dah. Betul sekali. Kalau kita tidak kenal Tuhan, adalah kita percuma dalam beragama. Karena intinya orang beragama adalah kenal dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa kenal Tuhan dengan sendirinya tanpa ada yang membimbing untuk mengenalkan Tuhan. Secara hakul yakin, jangan kamu kenal Tuhan hanya yakin, pokoknya yakin. Nah, itu tidak tertolak ilmu yakin. Karena Tuhan adalah hak. Kita rasakan, kita buktikan dengan hak untuk mengenal Tuhan dengan hak. Akhirat yang melalui alam barzah, dimensi seatasnya, itu semua adalah hak. Kita buktikan secara hak, jangan hanya keyakinan saja. Pasti akan tertolak. Dalam kita beragama harus seperti itu. Semua adalah hakul yakin, maka kita buktikan secara hakul yakin. Semua itu tidak akan bisa terjadi pada diri kita kalau kita tidak menemukan, yaitu seorang pembimbing, wali yang mursyidah, atau rasulun min anfusikum, utusan di zamanmu sendiri. Nah, utusan di zamanmu sendiri. Karena di setiap zaman itu ada utusan. Kalau kamu menganggap sekarang tidak ada rasul, tidak ada utusan, rasul utusan itu maknanya juga sama. Berarti kamu dalam beragama itu adalah masih terdampar atau masih mengendap dalam keyakinan saja, wis pokoke lah. Tidak hakul yakin, itu tertolak. Karena Allah itu hanya menerima dari hambanya yang hakul yakin. Yang yakin dan ainul yakin ditolak. Itu adalah hadisnya seperti itu. Ini perlu difahami oleh semua umat. Karena di dalam akhir zaman kelihatan Islam adalah sangat banyak sekali. Bahkan di Indonesia ini mayoritas ngakunya beragama Islam, tapi banyak yang tidak kenal Tuhan. Islam hanya sebagai merek saja. Karena apa? Karena tidak menemukan wasilah. Karena untuk mengenal Tuhan harus dengan wasilah. Kalau tidak menggunakan atau mengenalkan, tidak kenal dengan wasilah, pasti tidak kenal dengan Tuhan. Itu karena sistem. Karena Allah Ta'ala sendiri untuk menghubungi hambanya ini juga pakai wasilah utusan. Itulah perlunya kita mencari wasilah sang pembimbing untuk mengenalkan Tuhan, untuk bisa kenal dengan Tuhan. Jadi di sini intinya orang beragama adalah kenal Tuhan. Kalau kita ngaku beragama kok belum kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, berarti kamu belum dikatakan orang beragama.
berarti juga bisa dikatakan kafir karena tidak kenal Tuhan. Itulah urian kami di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Ilaihi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.